Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib Dakwah NIM 11 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Psikologi. Akan menjelaskan pengertian dari learning disorder dan learning disability. Yang pertama, learning disorder. Learning disorder atau yang dikenal dengan gangguan belajar adalah suatu ketidakmampuan atau gangguan dalam belajar yang menjadikan penderitanya kesulitan dalam memperoleh dan menggunakan kemampuan membaca, menulis, berpikir, mendengar, atau kemampuan matematika. Lalu yang kedua, Kaufman dalam Sandrock menjelaskan learning disorder adalah masalah dalam konsentrasi dan keterampilan sosial. Learning disorder merupakan gangguan belajar yang menjadikan penderitanya sulit melakukan pembelajaran yang optimal. Namun terkadang orang yang menderita gangguan belajar ini memiliki kecerdasan yang tinggi di bidang yang lain. Anak yang mengalami jenis gangguan belajar biasanya mengalami jenis gangguan belajar tentang pemusatan perhatian atau konsentrasi. Jenis gangguan belajar pada anak tentang daya ingat atau gangguan belajar pada membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Biasanya anak yang memiliki gangguan belajar memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kecerdasan normal atau di atas normal. Yang kedua, kesulitan dalam setidaknya satu mata pelajaran atau biasanya dalam beberapa mata pelajaran. Dan yang ketiga, tidak memiliki problem atau gangguan lain seperti retardasi mental yang menyebabkan gangguan belajar tersebut. Lalu learning disability. Menurut Nathan, istilah kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Cruikshank dan Halahan menyatakan kesulitan belajar sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. Menurut Jamarah, kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Intinya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara maksimal, yang disebabkan oleh adanya hambatan, kendala, atau gangguan dalam belajarnya. Hambatannya seperti kemampuan persepsi yang rendah, daya ingat yang rendah, dan yang lainnya. Menurut Sugihartono, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, prestasi belajar yang rendah. Lalu hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Terlambat dalam melakukan tugas-tugas. Menunjukkan sikap tidak peduli, menunjukkan perilaku yang menyimpang, dan menunjukkan gejala emosional yang menyimpang. Lalu yang terakhir, perbedaan antara learning disorder dan learning disability. Yang pertama, learning disorder dapat menyebabkan kesulitan belajar. Sedangkan kesulitan belajar gagal. Lalu yang terakhir, perbedaan antara learning disorder dan learning disability. Learning disorder menyebabkan kesulitan belajar, sedangkan learning disability belum tentu termasuk gangguan belajar. Penanganan learning disorder lebih rumit.
Sedangkan penanganan learning disability jika tidak disebabkan oleh learning disorder lebih mudah. Lalu yang ketiga, learning disorder tercantum di DSM-4, sedangkan learning disability tidak. Dan yang terakhir, anak yang menderita learning disorder memiliki kesulitan belajar secara spesifik. Sedangkan anak yang menderita learning disability, secara umum anak tersebut sulit dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.